ditampilkan mulai sedang menonton video persalinan secara daring dan kemudian Virat datang ke sana sambil membawakan sarapan untuknya dan kemudian meminta Pahhi untuk berhenti menontonnya. Pahhi pun akhirnya berkata dia juga akan melahirkan setelah 8 bulan dan dia sangat merasa gugup. Virat pada akhirnya memintanya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Pahhi pun membalas bahwa mereka berdua sudah bekerja keras untuk bayi ini dan dia sangat berterima kasih kepadanya karena dia selalu mendukungnya dan mengikuti tugas sebagai seorang ayah. Virat mencoba untuk menghentikannya, dia berbicara dan kemudian dia mengatakan, "Lihatlah Virat, bayi ini menendang perutku." Virat merasa gembira dan kemudian mulai mengajak ngobrol bayi itu. Pahhi bersikap emosional dan kemudian mulai meneteskan air mata. Dia pun mengatakan kepada Virat bahwa tapi sayangnya dia tidak akan menjadi ibu dari bayi ini sepenuhnya begitu bayi ini lahir ke dunia. Virat berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa tapi bayinya akan tetap berada di rumah ini di depan matanya. Dia dapat menghabiskan waktu sebanyak yang dia mau dengan bayi ini. Jadi kau tidak perlu repot untuk memikirkan rasa sakitnya persalinan. Pahhi pun akhirnya mengerti dan kemudian setelah beberapa saat, semua anggota keluar rumah karena ada acara dan kemudian Pahhi merasa senang sendirian di rumah dan kemudian dia berjalan ke kamar Sai, melihat bingkai foto Virat dan Sai dan kemudian mulai membuka jendela untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Setelah beberapa saat, saking kencangnya angin itu, Pahhi menjatuhkan bingkai foto ke lantai sambil menyeringai dan kemudian mengatakan bahwa bingkainya terjatuh karena angin. Ternyata bingkai foto itu adalah foto Virat dan juga Sai. Pahhi dengan sengaja memecahkan bingkai foto mereka berdua dan kemudian mulai menyeringai kembali. Virat sendiri di kantornya mulai sibuk dengan rapat dengan bawahannya dan kemudian ketika itu seorang polisi memberitahukan kepada Virat bahwa ada hujan lebat di luar dan terjadi penyumbatan air di jalan dan bahkan tidak ada satupun kendaraan yang bisa bergerak. Virat kemudian berpikir bahwa dia harus pulang lebih awal karena Pahhi di rumah sendirian. Pahhi sendiri benar saja tanpa disengaja terpleset dari tangga, tapi untungnya dia berhasil mengendalikan diri. Pahhi mulai merasa kesakitan. Seperti layaknya hendak melahirkan, dia pun langsung menelpon Virat dan kemudian memberitahukan kepada Virat bahwa kantong ketubannya telah pecah dan sudah waktunya dia melahirkan. Jadi Virat, kau harus segera sampai di rumah. Virat sendiri pada akhirnya mulai meminta Pahhi untuk tidak khawatir karena dia akan sampai di sana dengan segera. Dia pun langsung menelpon Sai yang ketika itu sedang sibuk melakukan operasi. Sai tidak mengangkat telepon dari Virat dan kemudian pada akhirnya Virat memutuskan untuk menyetir sendirian di tengah hujan yang lebat sambil mencoba untuk terus-menerus menelpon Sai. Setelah beberapa saat pada akhirnya Sai berhasil mengangkat telepon dari Virat dan kemudian Virat memberitahukan kepadanya bahwa ketuban dari Pahhi telah pecah dan dia harus segera sampai di rumah. Virat sendiri mulai terjebak dalam kemacetan lalu lintas dan kemudian banjir terjadi di mana-mana. Sai pun bahkan mulai memesan ojol ataupun Grab di sana, tapi ternyata semua pesanannya di cancel oleh Grab ataupun Gokar yang dipesan oleh Sai. Sai pun bahkan meminta bantuan kepada temannya untuk memberitahukan bahwa dia tidak bisa keluar karena banjir terjadi di mana-mana. Pahhi sendiri mulai mencoba untuk bangun dengan susah payahnya dan hampir saja terjatuh. Namun untungnya Virat datang tepat waktu. Dia pun mulai memegangnya dan kemudian mulai mengangkat Pahhi berbaring di atas sofa. Dia pun kemudian bertanya terlebih dahulu kepada Pahhi apa yang dia lakukan di tangga. Pahhi pun mulai menggeliat kesakitan. Menyadari kondisi hal tersebut, Virat memintanya untuk rileks dan menarik nafasnya dalam-dalam dan kemudian Virat mencoba untuk memanggil ambulans. Sayangnya ambulans tidak bisa ke lokasi karena terjadi banjir di mana-mana. Sai pun setelah beberapa saat pada akhirnya mulai menghubungi Virat dan kemudian memberitahukan kepadanya bahwa dia juga tidak bisa mendapatkan ambulans. Dia bahkan tidak bisa memesan Grab ataupun Gokar. Sai pun bahkan berulang kali menyatakan pada Virat bahwa dia benar-benar tidak bisa. Virat pun akhirnya berkata bahwa tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saya pun menyarankan kepada Virat untuk melakukan persalinan Pahhi sesuai dengan instruksinya karena mereka tidak dapat mempertaruhkan nyawa bayi mereka. Pahhi pun mendengarkan semua itu dan kemudian berteriak, apakah mereka sudah gila?
Firat pada akhirnya meminta Baki untuk tenang karena mereka tidak punya pilihan lain. Sai pada akhirnya mengingatkan bahwa persalinan rumah dulu juga pernah terjadi di masa lalu. Sai perlahan-lahan mulai memberikan instruksi kepada Firat. Firat pun mulai mengikuti instruksi dari Sai dan kemudian Firat mencoba untuk melakukan video call dengan Sai melalui laptop. Setelah video callnya tersambung, Sai mulai mendorongnya dan meyakinkan Firat bahwa dokter pria juga melakukan persalinan terhadap wanita. Firat pun akhirnya bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sai pada akhirnya meminta Firat untuk membaringkan Baki di permukaan yang datar dan kemudian Firat mulai membersihkan meja makan dan menyuruh Baki berbaring di atasnya. Sai pun mulai bertanya lagi kepada Firat apakah dia sudah bisa melihat kepala bayinya atau belum. Firat pun mulai memeriksa dan kemudian mengatakan belum, kepalanya belum keluar. Sai pun pada akhirnya meminta Baki untuk terus mengejar. Saat dia sudah merasakan kontraksi, Baki mulai berteriak kapan dia akan datang ke sini. Namun Sai meminta Firat untuk terus-menerus membantu Baki. Firat akhirnya membantu Baki dan kemudian di sisi lain, Sai ataupun keluarga Safwan mulai berdoa agar persalinannya dapat selesai dengan lancar. Setelah beberapa saat pada akhirnya Firat terus-menerus meminta Baki untuk terus mengejar dan kemudian ternyata karena kecapean Baki pun mulai pingsan. Firat menjadi tegang dan bingung dan kemudian memberitahukan kepada Sai bahwa Baki ternyata pingsan dan tidak bisa berbicara. Sai pun bahkan sangat-sangat tegang sekali dan kemudian berpikir apa yang harus dia lakukan. Firat pada akhirnya diinstruksikan oleh Sai dan memintanya untuk memercikan air ke wajahnya dan membangunkannya. Firat akhirnya melakukannya tapi ternyata Baki tidak bangun juga. Sai mulai bingung sekali dan kemudian Firat bertanya lagi kepada Sai apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia mencoba melakukan yang terbaik untuk membantu Baki. Firat pun bahkan terus-menerus bertanya kepada Sai bagaimana cara menyadarkan Baki. Pada akhirnya temannya Sai menganjurkan Sai untuk melakukan persalinan dengan menggunakan vakum. Firat pun mulai bertanya-tanya apa maksudnya. Sai pun mulai menjelaskan segalanya dan kemudian Sai mulai mengambil vakum cleanernya dan kemudian sambil menonton video, Firat mulai mengeksekusi. Perlahan-lahan Firat memasuki bagian bawah Baki dan kemudian setelah beberapa menit berusaha untuk mengeluarkan bayi itu menggunakan vakum, pada akhirnya Firat berhasil mengeluarkan bayi itu dari tubuh Baki. Sai tampak menjadi emosional melihat hal tersebut dan kemudian dia mulai mengajari Firat untuk memotong tali pusarnya dan kemudian Firat melakukan hal yang sama dan merasa sangat senang sekali. Sai sendiri bertanya padanya untuk merawat bayinya dan kemudian memastikan kondisi Baki segera sadar kembali. Firat sendiri meminta Sai untuk segera pulang dan benar saja beberapa detik kemudian bayinya ternyata tidak menangis juga. Sai pun mulai menginstruksikan kepada Firat untuk mengusap-usap punggung bayinya namun ternyata bayinya tidak merespon. Sai pun bahkan meminta untuk melakukan kompresi di dadanya dan kemudian Firat pun mulai melakukannya sambil berdoa kepada Tuhan. Akhirnya usaha dari Firat pun berhasil. Bayinya menjadi menangis dan kemudian mereka berdua sangat-sangat senang sekali. Setelah beberapa saat pada akhirnya Sai datang ke rumah dan kemudian mulai dengan bahagianya menggendong bayi mereka berdua. Sementara Baki sendiri ditampilkan masih dalam kondisi pingsan. Sai di dalam benaknya berterima kasih kepada Baki dan berjanji bahwa dia akan dengan segera menyadarkan Baki kembali. Episode kemudian berakhir.